Oke teman-teman semua, kalau kita ngomongin tentang bulan Ramadan, pasti kita tahu banget nih ya tentang apa sih perbedaan-perbedaan yang ada dari pelaksanaan Ramadan yang ada di luar negeri. Karena kan kita kalau di Indonesia pasti ada pelaksanaan takjil, ya kemudian teman-teman pasti merasakan kemeriahan di setiap tarim Ramadan atau sebelum menyambut bulan Ramadan itu. Kita tahu teman-teman bahwa di Maroko itu kita menyambut Ramadan dari mulai menyambut sampai merayakan Idul Fitri dengan tradisi, dengan makanan, dengan segala hal yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Pribadi kita tuh merasakan bahwa Ramadan di Maroko itu menjadi pengalaman yang paling unik, ya sangat luar biasa. Orang-orang di sini bagaimana mereka begitu baiknya ketika di bulan Ramadan ya memberikan bantuan mereka, infak mereka, sedekah mereka kepada umat yang membutuhkan. Jadi kayak jor-joran banget ya para muslimin itu mereka untuk memberikan apa yang mereka punya untuk nyambut bulan Ramadan, untuk memeriahkan satu bulan penuh bulan Ramadan gitu. Kita mulai dari sambutan. Nah, kita bulan Ramadan di Maroko itu seperti apa sih? Jadi kalau kalian lihat, aku ada beberapa video. Jadi mereka itu sangat memeriahkan awal-awal bulan Ramadan dengan memberikan takjil atau buka bersama di beberapa tempat, di beberapa majelis. Itu mereka pasti di awal-awal tuh mewah tuh ya, sama kayak kita lah di Indonesia ya. Akan tapi makanannya kita berbeda. Mereka tuh dalam berbuka puasa yang pertama pasti ada hariroh. Nah hariroh ini apa? Semacam sup kari, tapi bukan kari teman-teman ya. Ini semacam sup kari yang kemudian diisi dengan kacang-kacangan ya. Ada kemudian celupannya roti juga, dimasukin telur, dan ini tuh rasanya enak banget. Bentuknya kayak mangkok dan itu udah kenyang teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita cuma makan itunya doang dengan mangkok itunya kecil sih, tapi kalau kalian makan dengan roti Maroko, tahu ya roti Maroko itu kan roti yang keras itu. So kalau kalian makan pakai itu, wah itu ya kenyang banget teman-teman. Jadi rasanya benar-benar makan itu doang, kita tuh udah kayak makan iftar plus takjil, takjil plus iftar. Jadi benar-benar kayak udah pakai lengkap. Setelah itu kita ada milwi. Nah milwi itu makanan khas atau tradisional Maroko yang biasa dipakai untuk sarapan. Dan milwi ini menjadi course atau menu utama juga ketika akan berbuka puasa. Jadi mereka nggak hanya menyediakan hariroh tuh, ada milwi juga. Kemudian ketiga susu, teman-teman. Nah ini tradisi orang Maroko, perlu kalian ketahui juga bahwa mereka tuh akan ngasih susu dengan teh ketika berbuka puasa. Jadi aku tiap bulan Ramadan tuh buka puasa di markas Al-Quran. Teman-teman ini ya, jangan ngira aku ngada-ngadain cerita ya. Jadi aku benar-benar 30 hari itu buka puasa di markas Al-Quran atau di tempat aku belajar dan setoran Al-Quran. Ya, jadi ada tersedia markas Quran dan syekhnya itu sangat baik kepada kita semua, ustadznya juga yang pengajar-pengajar di sana. Mereka mengadakan buka puasa setiap hari teman-teman. Setelah setiap sore ada setoran khusus Al-Quran yang diadakan untuk memudahkan kita setoran, memudahkan kita untuk mempelajari qiraat warsh yang ada di Maroko. Setelah kita setoran di sore hari, maghribnya kita buka puasa benar-benar teman-teman, 30 hari full kita buka puasa di sana. Kemudian nih minuman ya, ada susu dan ada teh. Nah kita itu ketika melihat ada susu dan teh kita campur, dan bagi mereka itu adalah hal yang baru. Bayangin teman-teman, mereka tuh nggak tahu atau mungkin banyak dari mereka yang belum tahu bahwa teh itu bisa dicampur dengan susu. Nah ini unik nih. Kemarin tuh kita campurkan dengan susu, mereka kayak, oh apa ini ya maksud kalian untuk mencampurkan teh dengan susu? Karena biasanya orang tuh mencampurkan kopi dengan susu gitu. Itu kan tradisi yang sudah ada di seluruh dunia dan kalian bisa temukan dimanapun itu. Nah tapi di Maroko hal seperti itu unik. Jadi mulai penyambutan, bagaimana mereka memeriahkan hari pertama di bulan Ramadan itu dengan buka puasa yang seperti itu. Ya kemudian mereka juga menyediakan tojin, bahkan teman-teman ya. Tojin itu kan makanan tradisional Maroko. Kemudian couscous juga. Itu bahkan di hari pertama itu memang kita merasa berbeda dengan vibes yang ada. Selain itu, di pinggir-pinggir jalan pasti akan terbuka toko manisan. Nah itu sebelum Ramadan itu menyambutnya dengan itu udah mulai tuh buka-buka gitu ya, toko-toko manisan. Nah kemudian untuk yang lainnya, misalnya nih
di tarawih pertama di bulan Ramadan. Tentunya pasti akan ramai banget ya kan. Teman-teman kalau lihat di Indonesia ada tarawih hari pertama, wah membludak sampai luar. Kalau di Maroko teman-teman, tarawih itu benar-benar dari hari pertama sampai hari terakhir nggak akan pernah sepi. Semua orang tarawih. Jadi kayak semua tuh menganggap bahwa tarawih itu suatu hal yang harus dilakukan karena ini bulan Ramadan loh, momentum. Gak akan pernah kebayang gitu kayak mereka tuh benar-benar melaksanakan sholat tarawih full, gak pernah mungkin gini ya ibaratnya ya, gak akan ada yang bolos di tarawih. Karena kita kalau telat tuh gimana? Datang pas azan itu gak dapat tempat di dalam masjid, di luar. Pokoknya kita tuh 10 menit sebelum azan tuh antisipasi udah ada di masjid sebelum azan isya. Kalau udah 5 menit tuh dapat di posisi tengah atau bagian belakang. Nah kalau pas azan udah gak dapat tempat lagi teman-teman. Jadi ini mantep tarawih di sini luar biasa untuk spiritualitas dan juga untuk semangatnya mereka dalam menimba pahala di bulan Ramadan gitu. Nah ini teman-teman perlu jadi pengetahuan juga nih bagi teman-teman bahwa orang Maroko itu kalau ngadain acara apalagi di bulan Ramadan ngadainnya jam 10 malam. Kenapa? Karena biasanya kan kalau ada acara munasabat ya atau acara-acara perayaan itu malam itu mereka pasti ngadainnya itu di jam 9 atau jam 8 tuh udah mulai. Maksudnya setelah sholat isya mereka langsung mulai di rumah mereka atau di tempat-tempat acara yang mereka laksanakan. Nah kalau Ramadan kan tarawih itu selesai jam 9 atau jam 10 ya teman-teman, jadi kan lama. Jadi setelah selesai sholat tarawihnya itu benar-benar mereka itu datang atau pulang ke rumah masing-masing, kemudian siap-siap untuk munasabah atau ke acara yang sedang dilaksanakan mulai jam 10. Dan itu tuh kalau bulan Ramadan pasti lebih lama karena mereka pasti ada satu-satu dari yang baca Quran. Karena kan mereka nggak hanya mengundang tokoh masyarakat atau warga setempat, tapi juga mengundang imam-imam masjid, tokoh agama sekitar, bahkan sampai orang-orang penting yang ada sosok religius juga di sekitar masyarakat situ diundang. Dan itu benar-benar mereka masing-masing tuh akan baca Quran dulu sehalaman dalam mujawwad, kemudian juga ada amdah-amdah ya, tentunya pujian-pujian kepada Rasul yang mereka sampaikan dan dalam berbagai macam dan ragam bentuk dan jenisnya juga. Jadi kalau Maroko kan punya amdah tersendiri, kalau tahu. Jadi kita nggak pakai yang di Indonesia. Kalau misalnya kita di Indonesia tuh terkenal banyak maulid, ya ada maulid tibai, ada maulid berzanji, kemudian ada simtut duror dan sebagainya. Di Maroko kita nggak pakai itu semua. Dan Maroko punya amdahnya dan maulidnya tersendiri. Jadi benar-benar kita pas dengar tuh nggak asing ya, benar-benar asing. Dan sholawat mereka, kita ada sholawat badar, ada sholawat burda. Kalau mereka benar-benar punya sholawat sendiri, amdah tersendiri juga, sehingga ya belajar lagi lah, kita adaptasi lagi gitu teman-teman untuk bagaimana kita memahaminya juga agak sulit gitu ya kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, nada mereka itu pakai nada khusus, nada maghribi. Nggak nyambung sama kita asli. Kita tuh dengernya kayak aneh banget gitu. Apalagi awal-awal datang itu denger orang Maroko baca amdah atau baca sholawat itu kita kayak aduh ganti asli. Itu tuh nggak nyaman banget di telinga di awal-awal ya. Tapi ketika nanti udah di tengah-tengah ya nyaman aja gitu. Nah, bayangin setelah melaksanakan amdah dan semua itu kurang lebih 2 jam atau bisa bilang 3 jam juga kalau memang lagi rame orang datang, kemudian berebut mic apalagi ya teman-teman. Nah setelah itu makan besarnya ini gak hanya kita kategorikan makan, tapi ini kayak masif teman-teman. Bisa lihat, jadi ada 3 ronde. Yang pertama itu kita akan makan ayam besar, panggang satu ayam besar gitu. Nah biasanya satu ayam besar itu akan diletakkan di dalam piring ya berisi 3 ayam. Misalnya satu ayam utuh ditaruh di piring besar isi 3, dan itu untuk misalnya 7 orang atau 10 orang, 7 sampai 10 orang. Kemudian kedua apa? Daging teman-teman. Jadi setelah ayam kasih daging. Ya Allah, benar-benar daging domba atau daging kambing. Di sini sebutannya lahm barqoq. Dan itu tuh ya Allah enak banget teman-teman. Pakai bumbu khas Maroko yang mungkin nggak terlalu berbumbu, tapi asinnya tuh udah cukup banget di lidah kita. Berkuah, dan itu tuh benar-benar kita makan pakai roti aja tuh kayak udah ya Allah enak banget. Apalagi tadi ayam tuh kan pasti nggak habis ya karena kan saking banyaknya dan saking porsinya tuh untuk banyak, tapi kita di situ bahkan dikumpulin ke cuma 10 atau 7 orang gitu teman.
Jadi pas kita nyobain makan, belum habis banget datang daging. Jadi kita tuh makan ayam tuh kayak udah setengah kenyang tuh. Datang daging tuh bukan untuk memenuhi tapi malah overloading, jadi benar-benar berlebih teman-teman ya. Nah ini bisa lihat di fotonya teman-teman, aku lagi makan. Luar biasa teman-teman ya. Kalau di sini, nah pembeli ketiga apa bang? Setelah ayam daging apa nih kira-kira? Nah ini adalah makanan penutup ya, semacam dessert atau kalau malam namanya tea, bukan tea ya, kalau malam namanya ininya suppernya teman-teman. Jadi suppernya itu adalah berbagai jenis buah-buahan. Nah, juga nanti disediain juga ada minum air putih dan sebagainya. Jadi kayak berbagai jenis buah-buahan itu disediakan. Enggak apel, jeruk, mangga, apalagi sebutin, delima, semuanya ada. Di sana juga pisang, jadi benar-benar kayak ditumpuk-tumpuk, jadi kayak favorite buah-buahan gitu. Banquet isi buah-buahan. Jadi teman-teman tuh kayak nggak bakal merasa apa ya. Jadi aduh nih daging masa nggak ada buah-buahan, nggak ada vitamin, langsung dikasih doang teh gitu nih, makan nih, minum nih gitu. Nah kemudian apakah minumannya cuma air putih? Enggak, minumnya itu adalah soda. Soda teman-teman. Nah gini makan ya, udah gitu makannya kayak gini-gini, minumnya soda ditaruh tuh gitu. Jadi kayak ya Allah ini entah ya antara ini sehat atau enggak. Jadi kayak makanan daging gitu ya, udah protein, lemak, ayam, kemudian buah-buahan dan vitamin, minumnya soda, kan gula tuh, gula yang tinggi banget tuh. Makanya ini problem ya sebenarnya teman-teman. Aku nggak pernah minum, bukan nggak pernah, kalau disuduhin ya minum sedikit dan nggak terlalu suka soda. Jadi kalau makan di munasabah gitu, apalagi di bulan Ramadan yang porsi luar biasa, itu minumnya air putih aja gitu loh. Ya kurang lebih itu sih untuk bagaimana kita pelaksanaan bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak, karena ini udah panjang banget. Kita lanjut aja segmen kedua kali teman-teman ya. Stay tune aja di episode kali ini, karena selanjutnya kita akan bahas nih tentang tarawih. Kemudian yang kedua 10 hari terakhir. Dan yang terakhir terkait sholat Idul Fitri. Jadi masih ada 3 pembahasan yang unik lagi teman-teman yang perlu kalian nantikan di segmen selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan sampai tinggalkan aku di sini sendiri teman-teman ya. Buat kaum muslim, kalian pasti menjadi program yang kalian nantikan, dan tentunya jangan skip selalu episode aku di Maroko. Dadah teman-teman.